Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah materi pagi hari ini masih tafsir surah Al-Baqarah mulai dari ayat 204 sampai 207. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Kalimat may yu'jibuka ay yaruqu laka wa tastahsinuhu. Artinya membuat Anda kagum dan menjadikan Anda melihat apa yang diucapkan itu sesuatu yang baik luar biasa, mengagumkan, kata-katanya indah. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Fid dunya maksudnya adalah apabila berbicara masalah-masalah urusan dunia luar biasa. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya.
Artinya di sini ketika bicara masalah apa? Umur dunia, perkara-perkara dunia. Bahkan wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa huwa aladdul khisam. Kalimat aladdul khisam ay qawiyul khusumah, sangat kuat sekali permusuhannya. Syadiduha lidzalaqi lisanihi, luar biasa memusuhinya. Tapi karena lidahnya itu, lidzalaqati lisanihi, karena pandainya berbicara sampai bersumpah-sumpah, tapi pada dasarnya hatinya itu luar biasa, sangat-sangat memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ayat 205, wa idza tawalla ay raja'a wa sarafa. Ada dua, tawalla bermakna raja'a wa sarafa bermakna dia meninggalkan. Berpaling dari kamu, au kanat lahu wilayah, atau kalau dia diberikan wilayah, kekuasaan. Dua makna. Jadi sekali lagi, tawalla bimana raja'a wa sarafa, artinya berpaling dari kamu atau dia diberikan atau dapat wilayah. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Al hars wan nasl. Al hars bimana az-zar', tanaman, merusak tanaman, wan nasl, dan keturunan. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-'izzatu bil ism. Kalimat akhadhathu al-'izzatu bil ism, ini jawaban dari wa idza qila lahu taqillah, apabila dikatakan kepadanya ittaqillah. Kalimat akhadhathul izzatu, jawabnya bukan terima kasih, tapi akhadhathul hamiyyatu wal unfu bidhunubihi. Artinya bukan dia mendengarkan, tapi egonya yang menjawab, kesombongannya yang menjawab, bukan menyadari kesalahannya. Akhadathul hamiyyatu wal unfu bidhunubihi, sebab-sebab dosanya. Nah, kalau mendapati seorang diberikan nasihat kemudian bukan mendengar, malah dimarahin yang memberikan nasihat, itu ciri-ciri orang yang memang tidak mau diingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Fahuwa la yattaqillah, dan dia pada waktu itu memang tidak bertakwa kepada Allah. Ayat yang terakhir 207, wa minan nasi man yashri nafsahu. Kalimat yashri nafsahu ay yabi'u nafsahu lillah. Kalimat syira wal bai' itu kalimat mutabadilan, kalimat yang saling mengisi. Artinya dia menjual jiwa raganya
dengan jihad di jalannya, dan juga harta bendanya digunakan jihad di jalan Allah lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Ayyabi'u li nafsihi wa yabi'u nafsahu lillahi ta'ala bil jihad fi sabilihi bi nafsihi wa malihi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa kata penting yang ada di dalam pembahasan ayat pagi hari ini. Berikutnya makna ayat-ayat yang sudah kita bahas, beberapa kata tersebut. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita semuanya memberitahu kepada Rasulnya pertama, dan juga kita sebagai umatnya, tentang kondisi keadaan manusia. Dan ayat ini memang tidak ada kaitannya dengan pembahasan haji, akan tapi bila disambungkan, disesuaikan, sangat sesuai sekali bahwasanya orang-orang yang melaksanakan ibadah, wabil khusus ibadah haji yang sudah kita bahas kemarin, itu akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah seperti dalam ayat ini, dan ini yang kebanyakan. Semoga Allah melindungi kita. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ini adalah kondisi keadaan orang-orang munafik. Jadi Allah memberitahu kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman tentang kondisi orang-orang munafik. Dan kondisi orang-orang yang beriman, yang jujur. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara manusia rajulun munafiq yuhsinul qaul, artinya sangat bagus tutur katanya, luar biasa. Yu'jibuka qauluhu. Jadi memang kata-katanya itu luar biasa indah, bisa merangkai padahal di dalam hatinya sangat memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wa idza qala yu'jibuka qauluhu. Sangat mengagumkan. Kenapa? Memang Allah berikan kepadanya, dia pandai untuk berbicara. Tapi bicara apa? Masalah urusan dunia. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Maka hati-hati. Orang itu sering tertipu kalau ada seorang pandai betul ngomong masalah dunia. Maka dikatakan wadzalika idza takallama fi umurid dunya. Kalau ngomong masalah dunia luar biasa. Nomor satu. Bi khilafi umuril akhirah. Berbeda kalau dia bicara urusan-urusan akhirat. Fa innahu yajhalu, dia tidak ngerti. Kenapa? Karena memang tujuan hidupnya dunia aja. Orang-orang munafik itu hanya untuk mendapatkan dunia. Fa innahu yajhaluha wa laysa lahu dafi' liyaqula fiha.
Tidak ada yang membangkitkan untuk bicara masalah akhirat. Kenapa? Karena pada dasarnya orang munafik itu kafir. Orang munafik yang benar-benar munafik itu adalah kafir. Cuman dia tetap tidak di ente kafir tidak bisa. Ya, orang-orang munafik itu memang menampakkan sesuatu yang menyelisihi apa yang ada di dalam hatinya. Hatinya sangat memuji Allah, tapi kalau bicara seakan-akan dia itu seorang muslim. Wa indama yuhaddisu, ketika dia berbicara, ini ciri-cirinya. Yushhidullaha annahu ya'taqidu ma yaqulu fayaqulu lirrasul sallallahu alaihi wasallam anni mu'minin wa anni uhibbuka. Jadi ketika berbicara itu selalu bersumpah, saksikan saya ini seorang mukmin, demi Allah saya ini mencintai kamu, dan seterusnya. Selalu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksinya. Wallahi saya itu begini, memperbanyak sumpah bukan pada tempatnya. Ya. Selalu bersumpah, Allah menjadi saksinya saya itu begini, dan selalu sering begitu, maka hati-hati. Padahal kata-kata tersebut hanya untuk mendapatkan tujuan dunianya saja. Wa idza tawalla ai idza qama min majlisika, kalau dia berdiri dari majelis kamu, artinya pergi meninggalkan majelis kamu. Wansarafa anka, tadi ada dua makna, atau dia diberikan wilayah, dapat wilayah, dapat kekuasaan. Apa yang terjadi? Sa'a fil ardi ay masya fiha bil fasad. Dia berjalan dengan membawa kerusakan. Kalimat sa'a memang ada niat gitu ya. Sa'a itu berusaha. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Memang dia inginnya menghancurkan, merusak bumi ini. Tentunya dengan apa? Yang pertama dengan kekufurannya, dengan memusuhinya dia terhadap agama Islam ini. Liyuhlikal harsa wan nasl. Liyuhlikal harsa wan nasl. Apa? Menghancurkan, membinasakan tanaman dan keturunan. Dengan cara apa? Birtikabi adzaimil jaraim, dengan melakukan dosa-dosa besar. Jadi kalau orang melakukan dosa besar itu imbasnya luar biasa. Bisa jadi apa? Fayamna'ul matar, akan menghalangi hujan turun. Ya. Sehingga apa? Tidak ada lagi tanaman tumbuhan. Bumi menjadi gersang, tidak menumbuhkan tanaman. Hewan-hewan juga bisa mati. Nah ini wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha, banyak melakukan dosa-dosa.
Dan dosa inilah yang menghalangi turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi sebab turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam ayat lain itu kita disuruh takut, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Kita suruh takut kepada Allah terhadap suatu fitnah, azab yang tidak hanya diturunkan kepada orang-orang yang zalim saja, tapi diturunkan kepada seluruhnya. Ya karena kebanyakan berbuat zalim. Wa idza tawalla tadi diberikan wilayah, dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Maka kita ya sebagai rakyat doakan, ya, selalu doakan di sela-sela doa kita agar penguasa pemerintah itu mau kembali kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mau berbuat adil, sehingga rahmat Allah itu akan turun kepada kita, dan Allah akan mengangkat hal-hal yang tidak baik dari kita semua. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Dan karena sebab itu juga wa yanqati'u la nasla wa amalu hadza mabghudun lillahi. Dan perbuatannya demikian ini sangat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak mencintainya, tidak menyukainya, dan juga tidak menyukai pelakunya. Perbuatan tersebut Allah benci dan juga pelakunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberitahu kepada kita, anna hadzal munafiqa idza umira bima'rufin aw nuhiya an munkarin. Kalau ada seorang munafik ketika diperintah untuk melakukan kema'rufan, kebaikan, atau dilarang daripada perbuatan mungkar, diingatkan, faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, ittaqillah, la taf'alu kadza au utruk kadza. Jangan kamu lakukan ini, karena ini adalah larangan Allah dan Rasulnya. Atau utruk kadza, tinggalkan ini, jangan engkau kerjakan. Maka fi'ilnya, kesombongannya, egonya yang menjawab, kamu ini siapa? Hah? Memberi nasihat, kamu ini masih anak kemarin sore, dan seterusnya. Dan kesemuanya itu terjadi kenapa? Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-'izzatu bil ismi. Ini karena sebab dosa-dosa dia. Sebab dosa-dosanya yang terlalu banyak ketika diberi nasihat. Ciri-ciri orang kalau diberi nasihat gak mau menerima nasihat itu terlalu banyak dosa. Maka kalau kita dinasihatin kok hati kita ini bukan malah lembut, nah itu introspeksi diri kita. Allati huwa mutalabbisun biha. Dan dosa-dosa itu mutalabbis, ya, seperti pakaian sudah menyatu. Fala yattaqillaha, maka dia tidak mau bertakwa kepada Allah. Wala yatubu ilaih, dan dia tidak mau bertaubat kepada Allah, tidak mau kembali kepadanya. Maka orang-orang semacam ini fajazauhu jahannam. Maka cukuplah balasan bagi orang-orang seperti ini karena kemunafikannya
karena keburukannya, karena kerusakannya, fajaza'u jahannam, neraka jahannam. Dan dikatakan la yabrahu minha, dan tidak akan istirahat dari neraka jahanam untuk selamanya abadan. Maka dalam ayat lain, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darki al asfali minan, dan berada di paling bawah daripada azab neraka. Wala bi'sal mihad, artinya dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian pada ayat berikutnya, wa minan nasi may yashri, kelompok yang kedua yang Allah jelaskan. Ya. Jadi seorang muslim nanti beribadah apa saja dibagi menjadi dua. Ada orang munafik, ada orang yang mukmin, yang jujur. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulnya tentang keadaan orang-orang munafik, Allah juga memberitahu tentang keadaan orang-orang mukmin yang jujur. Jadi wa minan nasi may yashri, dan di antara manusia juga ada orang yang mukmin, jujur keimanannya, menjual dirinya, yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, menjual dirinya, harta bendanya lillah, ibtigha'a, hanya mengharapkan Allah, ibtigha'a wajhillah, hanya mengharapkan wajah Allah, artinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena dia ingin mencari kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Ya di surga. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah. Wallahu raufun bil ibad. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyayangi hamba-hambanya. Artinya hamba-hamba yang siapa? Yang yashri nafsahu batigha'a mardatillah. Kemudian sebelum tutup, diqila anna ar-rajulal munafiq alladhi tadammanat al-hadis anhu al-ayah as-salasa al-ula huwa al-Akhnas ibn Shuraik, wa anna ar-rajul al-mu'min alladhi tadammanat al-hadis anhu al-ayah ar-rabi'ah huwa Suhaib ar-Rumi. Arti ini asbabun nuzulnya. Tapi bukan berarti hanya mereka saja, berlaku siapa saja yang memiliki sifat-sifat seperti disebutkan tadi. Jadi Akhnas ibn Shuraik ini seorang munafik, sedangkan Suhaib ibn Sinan ar-Rumi semua orang tahu. Karena pada waktu itu orang-orang musyrik ketika dia tahu atau ketika mereka tahu bahwasanya dia akan hijrah ke Madinah untuk bertemu Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, orang-orang musyrik mengatakan, "Lan tadhhaba bi nafsika wa malika li Muhammad, falam nasmah laka bil hijrah illa idza a'taitana malaka kullahu." Ini Suhaib ar-Rumi. Kamu tidak akan
pergi dengan selamat, harta benda kamu untuk menemui Muhammad tidak akan kami izinkan untuk hijrah kecuali kalau kamu berikan semua harta bendamu. Maka Suhaib fa'atahum kullama yamliku wa hajara. Maka Suhaib yang kaya itu diberikan semua harta bendanya, tidak ngambil kecuali baju yang nempel di badan. Lalu dia hijrah. Wa minan nasi may yashri nafsahu. Maka tatkala sampai kota Madinah, Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, bersabda kepada siapa? Sahabat Suhaib, Rabihal bai' Aba Yahya, Rabihal bai'. Betul-betul mendapatkan keberuntungan yang luar biasa perniagaan ini. Ya. Artinya ayat ini asbabun nuzulnya turun kepada Akhnas ibnu Syuraik dan Suhaib Ar-Rumi, seseorang yang meninggalkan seluruh hartanya hanya ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi dalam kaidah al-ibrah bi umumil lafz la bi khususi as-sabab. Asbabun nuzul ini memang betul untuk mereka, tapi maknanya adalah untuk semuanya. Siapapun yang memiliki sifat buruk seperti Akhnas atau sifat baik seperti Suhaib Ar-Rumi, maka dia akan masuk dalam ayat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam orang-orang yang mau rela menjual dirinya dan harta bendanya di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang kita baca ini ada 5 poin penting hidayatul ayah atau petunjuk yang bisa kita ambil dari ayat yang sudah kita baca. Yang pertama, at-tahdhir minal ightirari bi fasahatin wa bayani ar-rajul idza lam yakun min ahli iman wa ahli ikhlas. Waspada, at-tahdhir itu hati-hati, ya. Minal ightirar, daripada tertipu, terbuai, bifasahatin, karena kefasihan seseorang dalam berbicara, karena penjelasan seseorang dalam menyampaikan, kalau dia bukan ahlul iman, kalau dia bukan ahlul ikhlas, ya, maka hati-hati, jangan sampai apalagi kita menjadi bagian waliyadzubillah hanya untuk mendapatkan pujian-pujian, menyebutkan kebaikan dirinya dan seterusnya. Maka kalau bukan ahli iman, bukan ahli ikhlas, berhati-hati. Yang kedua, syarrun nasi man yufsidu fil ardi. Seburuk-buruk manusia siapapun yang membuat kerusakan di bumi. Birtikabil jaraim, dengan melakukan perbuatan-perbuatan kriminal, perbuatan-perbuatan dosa, mimma yusabbibu fasadan wa halakan linnasi wal mawashi, yang menjadi sebab rusaknya dan binasanya manusia dan mawashi, artinya hewan ternak. Memang tidak dibunuh hewan ternaknya, tapi menjadi sebab, ya. Karena dosa itu menjadi sebab
banyak sekali. Yang ketiga, qaulur rajul, ya'lamullah, Allah tahu, gitu ya. Allah tahu yang saya lakukan. Atau yushhidullah, Allah menjadi saksi. Yu'tabaru yaminan, itu termasuk dianggap sebagai yamin, artinya sumpah. Orang kalau udah kepepet itu biasanya begitu. Allah ini yang jadi saksi, nah gitu. Kalau orang sering-sering ngomong gitu, hati-hati. Karena kalau sering mengatakan demikian, ini seperti orang yang sering mengatakan dianggap sumpah. Fal yahdharil mu'min, maka hendaklah seorang mukmin itu waspada ayyaqula dzalik, untuk mengatakan itu, ya, selalu melibatkan Allah sebagai saksi. Wa huwa ya'lamu min nafsi annahu kadzib, dan dia tahu bahwasanya dia itu kadzib. Kalau dia sering melakukan itu, waliyadzubillah, nanti kalau khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hatinya dan memasukkan ke dalam, ya, golongan orang-orang munafik, waliyadzubillah. Yang keempat, idza qila lil mu'min ittaqillah yajibu alaihi alla yaghdab. Kalau ada saudara kita mengatakan kepada kita, atau dikatakan kepada seorang yang mukmin, kita mengaku seorang yang beriman, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Muamalah ini enggak boleh. Ini tinggalkan ini. Seandainya benar atau tidak benar, maka seorang mukmin tidak boleh marah. Alla yaghdab au yakrah, atau benci. Jangankan marah ya, sampai benci saja, tidak suka saja itu jangan. Ya. Kita diingetin, mungkin ini kayaknya nggak tepat diingetin kepada saya, kan gitu kadang-kadang itu. Jangan sampai benci. Ingat, kita itu disuruh selalu mengingat, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jangan sampai ada rasa benci, apalagi sampai marah. Kepada siapapun, man amarahu bittaqwa, kepada siapa saja yang mengajak atau memerintahkan agar bertakwa, bal alaihi ay ya'tarifa bi dzambihi wa yastaghfirullah. Bahkan yang harus kita munculkan adalah kita istighfar, astagfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Dan kalau benar, langsung melepaskan kemaksiatan tersebut. Yang terakhir, at-targhibu fil jihad bin nafsi wal mal. Anjuran untuk senantiasa berjihad di jalan Allah bin nafsi wal mal, dengan jiwa raga dan harta benda. Wa jawazu ay yukhrijal aw yakhrujal muslim min kulli malihi fi sabil ay yukhrija. Wa jawazu ay yukhrijal muslimu min kulli malihi fi sabilillah. Dan boleh seorang muslim itu mengeluarkan seluruh harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yu'addu israfan, dan itu tidak dianggap sebagai israf. Ya, bukan dianggap sebagai israf kalau jelas. Walaupun sedikit, kalau tidak di jalan Allah maka itu israf. Contoh apa? Ngasih rokok sebatang. Cuman berapa? Maka itu sudah israf. Tapi punya harta semuanya diberikan
di jalan Allah untuk kebaikan perjuangan. Mungkin dia masih bisa kerja, mungkin ada gaji, kan begitu. Tapi yang ada di rumah dikasih semuanya. Kalau rumah kan ya harus tinggal rumah, nggak mungkin rumah. Artinya dia punya harta kasih semua, punya mobil dikasih, punya ini dikasih, nggak ada yang tersisa. Maka itu tidak dikatakan israf. Kalau dalam ayat ini tidak dikatakan israf. Ya kembali kepada sabun nuzul Suhaib Ar-Rumi tadi, hanya baju di badan aja, nggak boleh dibawa sama sekali. Coba. Wala tabadzira, dan juga tidak dikatakan mubadzir. Ya. Jadi kalau seperti itu sama sekali bukan berlebih-lebihan, mubadzir bukan. Kenapa? Idzil israfu wat tabdziru fil infaq fil ma'asi wad dzunub. Karena yang dianggap tabdzir, mubadzir, israf, berlebih-lebihan di dalam berinfak itu kalau diinfakkan pada sesuatu yang di situ maksiat kepada Allah. Saya contohkan tadi. Anda punya teman mau nikah nggak punya apa-apa, Anda bantu banyak, itu bukan israf. Oh, udah nih tak kasih 50 juta nikah lah. Bukan israf. Ada kawan minta bantuan untuk beli seputung rokok, itu sudah tabdzir, ya. Seperti itu. Jadi ibrahnya adalah di dalam ketaatan atau di dalam kemaksiatan. Saya kira cukup pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa meneladani bagaimana sahabat Nabi tadi, ya, tidak main-main dalam berdakwah dan berinfak, dan Rasulullah memberitahu bahwasanya sungguh luar biasa keberuntungan yang dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita. Senang kita untuk berinfak dalam kebaikan, dan tentunya akan menjadi bukti keimanan seseorang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.